sedikit sekali orang yang mempersiapkan untuk kematian yang baik. Banyak orang yang mempersiapkan bekal ketika akan menuju luar kota. Tapi sedikit sekali orang yang mempersiapkan bekal justru untuk sebuah perjalanan yang tidak akan kembali lagi. Jenengan teng Jakarta badhe plesir 3 dinten. Bekto napa mawon? Ya, kan duit karo salin, nggih mboten? Nah, padahal mung 3 dina. Jenengan arep haji 40 dina, 42 dina, sangune pira? Nah, setiap akan pergi ke suatu tempat di dunia, orang sibuk mempersiapkan diri. Tapi nek ditakoni kowe arep mati sangune apa? Sangune pira? Nek arep lunga sing kira-kira ora bali maning. Masyaallah. Ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka definisi takwa yang mengantarkan ke surga, sekali lagi, yang mengantarkan banyak orang ke dalam surga adalah realisasi takwa. Di dalam Al-Quran surat 65 At-Tolak ayat 2 dan 3, Allah menggambarkan kriteria sekaligus solusi bagi orang yang bertakwa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Yang pertama, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka dia Allah akan memberikan kepada orang yang bertakwa itu jalan keluar. Abdullah ibnu Abbas ketika menafsiri wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan, itu jalan keluar dari apa? Di mana? Maka disebutkan oleh beliau, orang-orang yang bertakwa itu akan diberi 2 jalan keluar. Yang pertama, jalan keluar dari kesulitan hidup ya di dunia, dan yang kedua, jalan keluar dari kesulitan hidup nanti di akhirat. Maka bagi orang yang bertakwa, tidak usah takut karena Allah telah memberikan baginya jalan keluar. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Dan yang kedua, orang yang bertakwa itu akan diberikan sesuatu dalam bentuk rizki yang ia tidak tahu entah dari mana adanya, entah dari mana jalannya, ujug-ujug ana solusi. Ya, ini. Kenapa? Wa may yatawakkal 'alallah fa huwal hasbu. Karena siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan kepada orang yang bertakwa itu kecukupan. Ya, ini. Hadirin yang dirahmati Allah, maka apa kata Allah di dalam Al-Quran surat 3 Ali Imran ayat 76? Fa innallaha yuhibbul muttaqin. Maka Allah sangat senang kepada orang-orang yang bertakwa dengan apa yang disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib itu ada 4. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hudzaifah al-Yaman meriwayatkan pula ketika Rasul Shallallahu alaihi wasallam berjumpa, maka ia bertanya kepada Nabi tentang sesuatu yang sangat ia harapkan fatwa dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ia minta kepada Nabi, berikanlah aku fatwa. Maka Nabi berkata, ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasi bi khuluqin hasanin.
Tirmidzi, wa Ahmad. Ada 3 nasihat yang diberikan oleh Nabi, tetapi sekaligus nasihat ini untuk kita yang membaca. Satu, apa nasihat Nabi? Bertakwalah kepada Allah di mana saja kita berada. Dua, wa atbi'i sayyi'ata hasanata tamhuha. Iringilah perbuatan burukmu dengan perbuatan baik. Lakukanlah amal kebaikan karena sesungguhnya amal kebaikan itu mampu menghapus amal keburukan. Wa khaliqin nasi bi khuluqin hasanin. Dan yang ketiga, engkau ini seorang homo sosius, seorang hamba makhluk sosial, maka bergaullah dengan orang lain. Ketika engkau bergaul dengan orang lain, gunakanlah akhlak yang baik. Wa khaliqin nasi bi khuluqin hasanin. Dan berakhlaklah engkau dengan orang lain itu atau bergaullah engkau dengan orang lain itu dengan akhlak yang baik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seorang pemuda pernah menemui Nabi. Ia seorang sahabat. Lalu pemuda itu berkata, "Ya Rasulullah, celaka aku. Apa yang telah engkau lakukan? Aku telah berkholwat dengan seorang mahram yang bukan muhrim saya. Lah terus aku pegang tangannya, tapi sungguh aku tidak berzina. Adakah kafarat bagiku?" Niki, kiye hebate para sahabat nggih. Mung loroan tok nyekel tangan bewedine luar biasa. Lapor karo Kanjeng Nabi kira-kira apa penghapusnya. Siki orang mung cekelan tok langkah sing lapor. Nah, nggih. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bertanya kepada pemuda itu, apakah engkau tadi sholat asar berjamaah denganku? Saya ulangi, Nabi balik bertanya, apakah engkau tadi sholat berjamaah asar denganku? Maka pemuda itu berkata, "Na'am, ya Rasulullah." Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, "Idhab faqad ghafarallaka." Idhab, pergilah engkau karena sesungguhnya Allah telah mengampuni dosa-dosamu. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan Al-Qur'an surat 11 Hud ayat 114. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa aqimis sholata tarafayin nahar. Ini menjadi asbabun nuzul. Surat ini turun terkait dengan seseorang yang bertanya dosa kemudian bisa ditutup dengan kebaikan. Wa aqimis sholata litarafayin nahar. Dan dirikanlah sholat atau sembahyang itu pada kedua tepi siang. Tepi siang itu pinggir-pinggir pagi subuh, siangnya duhur, sorenya asar. Wazulafam minal lail. Dan pada bagian permulaan dari malam. Nopo permulaan malam? Sholat maghrib dan isya. Jadi perintahnya lakukanlah sholat sehari pimpinten 5 kali. Kenapa? Innal hasanati yudhibna sayyati. Karena sesungguhnya perbuatan baik itu mampu menghapus perbuatan jelek. Karena ibadah yang dilakukan atas dasar ketakwaan itu pahalanya mampu menutup dosa dan kemaksiatan hamba. Inilah dzalika dzikra lidzakirin. Inilah peringatan
dari Allah kepada orang-orang yang ingat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga betapa bersyukurnya kita yang senantiasa diingatkan oleh Allah dari setiap keburukan kita itu, setiap saat Allah memberikan penghapus dosa. Apa kata Nabi di dalam Rawahul Muslim, as-salatu khamsun wal jumu'atu ila jum'ati wa ramadhani ila ramadhani mukaffiratun ma bainahunna idza tanabat lil kabair. As-salatu khamsun. Salat sing 5 waktu mampu menghapus dosa di antara keduanya. Mampu menghapus dosa. Kalau jenengan tadi sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian setelah ini melakukan kemaksiatan dosa, dan nanti pada saat duhur jenengan kembali melakukan sholat duhur berjamaah, maka dosa-dosa yang dilakukan antara subuh sampai duhur bisa terhapus dengan pahala melakukan sholat duhur. Pak Ustadz, apakah otomatis langsung terhapus? Nah, maka pertanyaannya itu, nek diatung-etung kowe nglakoni dosa sejak subuh ngantek duhur pira? Nggih. Lah terus kowe nglakoni salat duhur pahalane sepira? Nah, pangapunten nggih niki namung etung-etungan estimasi ke seumpama supaya jenengan gampang memahami. Nek jenengan ngelakoni kemaksiatan dan dosa jam 10, jam 11, jam 09.00 dan seterusnya. Nek diatung-etung kowe jumlahe 200. 200 akeh sih ya. Jumlahe akeh 200. Kemudian jenengan sholat duhur. Wis sholate telat nang omah. Nah, ya, wis telat malah nang omah. Apakah dapat pahala? Dapat. Karena orang yang sholat itu ada yang mendapatkan sepertiga, ada yang dapat setengah, ada yang dapat 1, ada yang dapat 25 dan 27 derajat. Nah, seumpama jenengan wis salate telat, ora khusyuk nang omah maning. Nah, maka pahalane seumpama mung oli 50. Nah, berarti bisa nutup kemaksiatan mboten? Mboten. Kemaksiatane pira? 200. Pahalane pira? 50. Berarti esi sisa pira? Nah, nggih. Itu loh, Bu. Jadi pemahamannya itu ayat ini wa'at bi sayi'ata tamhuha. Karena perbuatan baik mampu menghapus keburukan, tentu dengan indikasi alane pira, baguse pira. Tapi nek bagusnya lebih akeh otomatis menghapus. Pak Ustadz, lah niku nek sing saben dinten enggane minus-minus terus kepripun? Nah, apa maning sing ora sembayang nggih, sing ora sembayang. Dia kan lagi cerita sing sembayang. Maka Allah Subhanahu wa taala masih memberikan penghapus yang waktunya itu per pekan. Wal jumu'atu ila jumu'ati. Jumat hari kemarin itu akan menghapus dosa sampai Jumat yang akan datang. Dengan syarat dan ketentuan berlaku. Tapi niki syaratnya sing abot. Abote kan pasti nomor telu. Apa Pak? Jumatan itu 1, pergi dari rumah dalam keadaan bersuci sebelum azan dikumandangkan. 2, duduk mendengarkan khotib sampai selesai. Dan yang keempat, tidak boleh ngantuk. Nah, kiye sing abot Pak Ustadz. Nah,
Maka perhatikan bagaimana Nabi mengatur orang Jumatan. Orang Jumatan itu laho, sia-sia karena bicara, karena menyuruh orang lain untuk diam, itu termasuk bicara, tapi kita diperbolehkan untuk berpindah tempat, berpindah posisi kalau ngantuk. Ini ini menunjukkan betapa urgensinya supaya orang jangan ngantuk ketika mendengarkan khotib. Ketika ada kaidah bahwa atau syarat jangan ngantuk, maka mestinya seorang khotib itu mampu membakar semangat jamaah, tidak membaca teks apa maning wis tua. Nah ya, teke ora patia genah, halimat samu nyureng-nyureng. Lah akhirnya jamaah. Nah, itu. Nggih. Maka Nabi digambarkan sampai matanya memerah gitu. Karena pemahamannya tentang ilmu dan semangatnya dalam menyampaikan itu benar-benar masuk ke relung hati jamaah sehingga tidak ada satupun jamaah pun yang ngantuk. Bapak Ibu, jadi ada penghapus dosa yang sifatnya pekanan, apa itu? Sholat Jumat. Andai kata dalam satu pekan itu masih saja ada dosa yang tersisa karena besarnya kemaksiatan dan sedikitnya amal soleh. Wa Ramadhanu ila Ramadhani. Allah masih memberikan penghapus dosa setahun sekali, yaitu pada bulan Ramadan. Maka betapa bersyukurnya seorang hamba muslim ketika setiap hari ia dihapus dosa-dosanya setiap waktu sehabis sholat. Kalau itu masih belum mampu membersihkan dosa-dosanya, seorang yang beriman masih memiliki pengharapan satu pekan sekali hari Jumat dengan segala keutamaannya. Kalau Jumat saja masih belum mampu menghapuskan dosa-dosanya, seseorang masih bisa berharap, yakni 1 tahun sekali, yaitu pada saat bulan Ramadan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga para salaf memberikan karakteristik orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Ketika memahami bahwa kemaksiatan itu dosa yang bisa terhapus, bagaimana caranya? Yang pertama tentu berhenti melakukan kemaksiatan itu. Menjadikan bulan Muharram menjadi bulan awal untuk memulai hidup yang lebih baik. 2, memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, tentu menyesali perbuatan yang telah dilakukan dan tidak perlu menyampaikan ke orang lain. Dan diakhiri dengan yang keempat, berjanji untuk tidak mengulangi kembali. Siapa yang dulu sebelum berhijrah meninggalkan sholat, andai kata ada seseorang yang berusia 60 tahun sekarang, tapi baru sholat pada usia 40 tahun, maka melalui mimbar ini kami menyampaikan perbanyaklah sholat-sholat sunnah dan mohonlah ampun kepada Allah. Siapa dulu yang tidak memperbanyak puasa pada saat Ramadan karena ketidaktahuannya, maka setelah berhijrah perbanyaklah amalan puasa-puasa sunnah. Siapa yang dulu tidak berzakat, maka sekarang bukan mengulangi zakatnya, tapi memperbanyak infak dan sedekah. Hadirin, maka yang kedua, bagaimana wa kholiqin nasi bi khuluqin hasanin. Apakah akhlak itu? Apa yang disebut dengan akhlak yang baik itu? Karena Nabi bersabda, dan bergaullah dengan manusia, dengan orang lain, dengan akhlak yang baik. Di dalam satu riwayat Imam Tirmidzi,
Ma min syai'un yudha'a fil mizani asqalu min husnil khuluq. Tidak ada sesuatu amalan yang jika diletakkan pada suatu timbangan, maka lebih berat dibanding dengan amalan lain, yaitu akhlak yang mulia. Wa inna sahibul husnil khuluq bailuhu bihi darajatin sahibis saumi wassalati. Karena sesungguhnya beratnya pahala timbangan akhlak yang baik itu bisa mengalahkan banyaknya timbangan orang yang melakukan sholat maupun orang yang melakukan puasa. Saya ulangi, ada satu amalan yang jika ditimbang itu mampu mengalahkan timbangannya sholat dan puasa. Apa itu? Akhlak yang baik. Seorang ahli saum, seorang ahli puasa, seorang ahli sholat, ia berkepentingan untuk dirinya sendiri. Kula ulangi nggih. Wong sing sholat terus-menerus, orang lain tidak mendapatkan manfaatnya. Orang yang puasa terus-menerus, orang lain pun tidak mendapatkan manfaatnya. Tetapi orang yang berakhlak baik, sekali lagi, orang yang berakhlak baik, maka orang lain akan mendapatkan manfaatnya. Maka takwa itu iringannya adalah akhlak. Pak Ustadz, ana wong ngibadahe bagus banget, mengaku paling sunah, tapi ya Allah, jan karo wong ora gelem mesem, ditakoni ben jawabe seperlune, wong salam ben jawab jan la ora mengini banget. Nah, wonten mboten? Ya, nggih. Pangapunten. Maka ini belum bertakwa, karena takwa itu realisasinya akhlak yang baik. Atau sebaliknya, ana wong sopan, ana wong santun, ana wong seneng bantu, ana wong jan sedesa paling apik dheweke. Tapi salate bolong-bolong. Nah, nggih, atau malah ora salat. Maka sekali lagi belum bertakwa. Karena iringan takwa adalah ahsanul khuluq, akhlak yang baik. Masya Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis, Nabi kemudian berkata, sungguh aku menjamin seseorang akan dibuatkan istana di pinggir surga kalau ia mampu meninggalkan perdebatan. Jidal. Maka orang berhaji, orang berumroh ketika muhrim, ketika memakai ihram, ada 3 larangan. Fala rofasa, wala fusuqo, wala jidal. Aja ngomong sing bercuh, aja nglakoni amalan sing ora ana tuntunane, lan aja padu. Jangan berdebat. Maka siapa yang benar, tapi ia menjaga diri dari perdebatan, meskipun ia tahu dan ia bisa menang nekon padu, tapi lebih apik ora dilayani, maka Allah akan menjamin baginya rumah di pinggir surga. Ya, lah nang pinggir ya ora apa-apa lah, sing penting nang surga. Tapi ini ada yang lebih baik lagi, Allah akan membangunkan baginya istana di tengah surga. Ayo, pengen apa lagi? Neng tengah segi. Bagi siapa? Bagi orang yang meninggalkan dusta, meskipun hanya main-main. Jadi wong jujur,
beriman dan bertakwa itu pahalanya sebuah istana di tengah surga. Dan aku, Nabi, menjamin Allah akan membangunkan sebuah istana yang sangat tinggi di surga. Sangat tinggi bagi mereka yang berakhlak mulia. Masya Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka akmalul mu'minina imanan ahsanuhum huluk. Abu Dawud dan Ibni Majah. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah seorang mukmin yang akhlaknya paling baik. Nggih. Nah, panjenengan asring mireng akhlak nggih? Akhlak niku napa? Nah, niku. Baik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Abdullah Ibnu Rajab mendefinisikan akhlak itu ada 3. Pinten, Bu? Iya. 1, kaful adza. 2, badrun nadza. Dan yang ketiga, alaqatun wajhi. Akhlak disebutkan dengan orang itu berakhlak. Kalau yang pertama, kaful adza, berhenti dari menyakiti orang lain dari lisannya dan tangannya. Jadi kalau seseorang tidak menyakiti orang lain dengan tangan dan lisan, maka orang itu sudah disebut seorang muslim. Berdasarkan riwayat Abi Hurairah, mutafakun alaihi, al muslimuna man salima muslimuna min lisanihi wa yaddi atau wa yadihi. Apa artinya? Seseorang itu dikatakan muslim. Dia urung ukur ibadah ya, muslimnya dulu. Kalau orang itu mampu memberikan keselamatan dari ucapannya, ya, yang ia lakukan, mungkin mencaci, memaki, memfitnah, berghibah, memprovokasi, ya, dan mengkriminalisasi atau membuat berita-berita hoax. Ini bukan seorang muslim kalau lisannya belum mampu menyelamatkan orang muslim lain. Inilah kaful adza, orang dikatakan berakhlak itu kalau ia tidak menyakiti orang lain dari ucapannya dan tangannya, dari lisannya dan tangannya. 2, badrun nadza, yaitu bersabar dari orang-orang yang menyakiti. Nah, sakit mboten niki? Ini pada meneng kabeh. Jauh lebih berat, Bu. Nek jenengan orang ngelarani wong sakit mboten? Insya Allah bisa. Tapi nyongtah ora apa-apa, atine tetep bombong walaupun dialak-alak nang wong, defitnah ngewong. Sakit napa mboten? Masya Allah. Nggih. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa, yang menyandarkan seluruh prosesi hidupnya, kepercayaannya hanya disandarkan kepada Allah, maka ia tidak lagi mendengar apa kata manusia. Seorang yang bertakwa tidaklah akan menjadi sampah karena ia dicaci, dimaki, difitnah, dibuli, dan seterusnya. Dan orang yang bertakwa tidaklah akan menjadi malaikat karena disanjung, dipuji, ditinggikan derajatnya. Bagi kita yang layak dipuji hanya Allah Subhanahu wa taala. Nabi, Masya Allah, memberikan uswah yang sangat sempurna. Alhamdulillahi ala kulli halin.
ketika beliau senantiasa menemukan rintangan dalam hidupnya, dia selalu berkata, segala puji bagi Allah atas segala sesuatu, atas tiap-tiap sesuatu. Hadirin, betapa sulitnya untuk memberitahu seekor lalat bahwa sampah itu lebih buruk dari bunga. Betapa sulitnya memberitahu ini. Perhatikan, ketika Bapak Ibu melepaskan dua binatang pada tempat yang sama, satu jenengan menangkap lebah, satu menangkap lalat, kemudian sama-sama dilepaskan. Maka lalat dengan cepat akan mencari tempat yang kotor. Gini betul? Iya. Dan begitu lebah itu dilepaskan, maka ia akan mencari tempat yang baik. Napa niku? Iya, bunga. Kita sudah paham bahwa sampah itu kotor. Tapi memberitahu orang yang jiwanya kotor tidak paham. Ya? Karena ada orang-orang yang bekerja, makan itu dari itu. Dari pekerjaan yang kotor-kotor itu. Kalau ia di tempat yang bersih, dia tidak bisa. Jadi betapa sulitnya memberitahu orang bahwa amal kamu itu salah, amal kamu itu tidak benar. Apakah mau? Belum tentu mau. Sehingga kita orang yang beriman itu betul kata Ali bin Abi Thalib, al-khaufu minal jalil wal amalu bil tanzil. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang hanya takutnya kepada Allah, dan yang kedua mengamalkan apa yang ada di dalam At-Tanzil atau Al-Quran. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita hanya senang ketika memberi dan berbagi, tidak mengurusi apakah yang kita beri itu bersyukur atau mencaci, yang kita bantu itu bersyukur atau malah kufur, yang kita beri itu saudara atau bukan saudara. Bagi kita orang yang bertakwa, Allah yang kita tuju, maka apapun yang diucapkan oleh manusia, sesuatu yang tidak perlu kita dengarkan. Karena sekali lagi, betapa sulitnya untuk meluruskan pendapat orang. Karena orang itu senantiasa telah memiliki hati nurani, di mana menurut dia buruk, maka ketika orang lain berkata kebaikan pun dia tetap tidak akan percaya. Dan begitu pun sebaliknya. Inna sa'yakum lasyata fa'amaman a'ta wa taqa wasaddaqo bil husna. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengilustrasikan tentang orang-orang ini di dalam Al-Quran surat 92 Al-Lail ayat 2 dan 3. Sesungguhnya usaha kamu memang berbeda-beda. Ya. Adapun orang-orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah dan bertakwa, membelanjakan dan bertakwa, maka indikasi orang yang bertakwa bukan saja akhlak yang baik, tetapi ditunjukkan dengan sikap berbagi. Wassadaqa bihusna. Hadirin yang dirahmati Allah, wassadaqa bil husna ini maka dan membenarkan adanya pahala kebaikan. Sekali lagi, orang yang bertakwa, orang ambil pusing apa kata orang. Itu. Yang ketiga adalah halaqatul wajhi. Akhlak itu, kata Abdullah Ibnu Rajab, adalah bagaimana wajahnya itu senang ketika orang melihat. Belum mendengar fatwanya, belum mendengar perilakunya, tapi hanya dengan melihat wajahnya itu senang. Allah. Okay. Jadi di dalam
kisah-kisah Nabi itu, bagaimana Nabi itu ketika pada suatu tempat di mana tempat yang itu tidak begitu terang, ketika kedatangan Nabi, tempat itu menjadi terang, artinya kecerahan wajah Nabi itu menyenangkan bagi orang lain, seolah-olah diilustrasikan kalau ia berada pada satu tempat yang remang-remang, maka saat itu menjadi terang. Insyaallah. Nggih. Hadirin, wajahnya tidak menakutkan orang, wajahnya yang berseri-seri. Niki. La tahkirona minal mu'rafi syai'a. Janganlah engkau meremehkan kebaikan meskipun hanya sedikit. Walau antal ko akhoka biwadhi tolik. Meskipun hanya dengan bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri. Rawahul Muslim. Maka tabassumuka fi wajhi ahika laka sodakoh. Senyummu memberikan wajah yang cerah, memberikan wajah yang ceria kepada lawan bicaramu, itu adalah sebuah sedekah. Monggo sarang-sarang sami mesem. Alhamdulillah. Niki pun sedekah nggih Bapak Ibu, masyaallah. Ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Qayyim Al-Jauzi ketika ditanya bahwa akhlak itu apa? Maka ia berkata al-akhlak, as-sabru, al-ifatu, wasaja'ah, al-adlu. Yang namanya akhlak itu adalah penyabar, sabar honge, ya, sabar. Jadi tanda-tanda akhlak adalah nopo? Sabar. Al-ifah, mampu menjaga diri kehormatan, mampu menjaga diri. Oke, ini. Pangapunten ini bapak-bapak yang sudah terbiasa kajian ahad pagi ya aja metu-metu nganggo celana pendek di atas lutut lho nggih. Nah niki kula sok prihatin niki. Ujarku ngajine nang kana-kana tapi metu-metu sih celana pendekan di atas lutut itu nggih. Kan sayang niku. Niku. Kemudian wasajaah, memiliki keberanian untuk bertanya dan keberanian untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Wayadu, tangan, walisan, wa qalbi. Ada 3 urut-urutan. Ketika kemungkaran, kemaksiatan itu muncul, cegahlah dengan kekuasaannya. Tidak bisa, cegahlah dengan tangannya. Tidak bisa, cegahlah dengan lisannya. Al-adlu, kata Ibnu Qayyim, memiliki kebijakan atau adil. Hadirin, maka terakhir seorang pernah datang kepada Nabi. Kemudian orang ini pun kembali bertanya, berikanlah aku nasihat. Apa itu yang dimaksud agama? Ma huwa din? Maka Rasul menjawab, ad-dinu la tahdab. Agama itu kamu jangan marah. Terus apalagi kata orang itu? Maka Nabi berkata, la tahdab. Kamu jangan marah. Apalagi ya Rasulullah? Dan kamu jangan marah. Kenapa Nabi ditanya agama jawabannya jangan marah, jangan marah, jangan marah? Karena Nabi tahu bahwa yang bertanya itu adalah seorang pemarah. Demikian Nasrul minallah wa fatul qarib, sudah jam 8, bolak-balik dalengi jam ya, 16 mbok. Mbok jare supir yang ngenteni, soalnya supir-supir angkotnya lebih paham jam ketimbang ustadz malah. Demikian Nasrul minallah wa fatul qarib wa basirul mu'minin akhirul qali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah. Astagfirullah. Kita akhiri dengan membaca hamdalah.
Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman pertama kepada pimpinan daerah Muhammadiyah beserta pengurus Majelis Taklim Muhammadiyah daerah Purbalingga. Yang kedua, Bapak pimpinan cabang Muhammadiyah dan ranting Gambarsari. Kemudian yang ketiga, para kokam dan para pengurus Majelis Taklim Pasuruan dimohon translate di rumah Bapak Sanroji depan Masjid Pasuruan, Masjid Al-Hidayah. Nah, terima kasih. Monggo Pak Karman, Pak Trento, monggo kulaturi binara wonten ngene Pak Sanroji. Monggo sedaya mawon. Oke. Pak Dirman kali Pak Musliman, monggo. Pak Januri, monggo sedaya mawon. Kulaturi pinarak wonten dalempun Bapak Sanroji. Kepada Pak Biun CS, Pak Endi, pimpinan cabang Muhammadiyah beserta ranting Muhammadiyah Gambarsari serta pengurusnya dan pimpinan ranting TRK Mundang dimohon transit di rumah Bapak Sanroji depan Masjid Al-Hidayah. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.